له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The lovely students, best subhanahu wa ta'ala, may Allah always bless us, strengthen our faith, our iman, until all of us be words and to the highest level of paradise, Jannatul Firdaus, with family, our father, mother, sisters and brothers, our grandmothers, our grandfathers. Amin ya rabbal alamin. Let's open our lesson, our lecture by saying Bismillah. How are you, everyone? Fine? Fine. Alhamdulillah. For today, we are going to continue the presentation from what group? 4, 5? Are you ready? Please get. Silahkan persiapkan presentasi. Afwan Ustadz, suaranya kurang jelas. Oh ya, Afwan. Silahkan untuk hari ini presentasinya dipersiapkan. Yang pertemuan yang lalu kan ini ya, kita ganti, ya, kita ganti pertemuan waktu itu insya Allah untuk mengerjakan soal ya. Soalnya sudah terbuat, cuma nanti kita kasih ketentuan dulu ya di kapan mengerjakannya, kemudian materinya, biar bisa disiapkan. Ya sekarang untuk presentasinya dilanjutkan dulu ya, untuk grup yang lalu ya. Biasanya presentasi itu pekan yang lalu. Barakallahu fiik. Semoga Allah dan yassar Allah.
Apa teman-teman udah kelihatan belum ya? Apa Sudah. sudah? Silakan Ufti Azkia. Bismillah, apakah suara Ana terdengar? Terdengar. Ya, na'am. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okti. Na'am. Good afternoon to my respected lecturer and fellow students. First of all, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings and mercy, which allow us to gather here in good health. May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and all of his followers until the end of the time. Next, let me introduce myself. My name is Azkia Miftahur Rizki. Today, I'm not presenting alone. I'm joined by my two teammates. It's Ahia Nurfaza and Okti Aulia Al-Fajari. Um, way will be useful and help all of us gain a better understanding of the topic. If you have any questions, suggestions, or comments, please feel free to share them at the end of the presentation. All right, let's begin with the first part of our presentation. Chapter 9. Next, Ukti Aulia. Ukti. Next. Afwan, Ukti, apakah suara Anda terdengar? Terdengar sebentar. Oh Ini, iya, Nam. ini gimana nge-share nextnya? Sudah apa belum ya? Kelihatannya belum, Eh, Gimana ini? Gimana teman-teman tolong dibantu. Nah, pada dengar belum suaranya, kemudian Kedengaran. PowerPoint-nya sudah jelas. Sudah, Sudah sudah. belum? Ufti Azkia. Ya, next ke halaman selanjutnya. Halaman berapa? Ini Yang, di komputer Ana sudah berubah ke halaman 3. oh gitu. Sudah apa belum? Oh ya, sudah, Ukti. Nah, oke. Chapter 9, comparisons, yaitu perbandingan. The first point is making comparisons with SS, yaitu membuat perbandingan dengan SS. The second point is comparative and superlative, yaitu perbandingan lebih dan paling. The third point is comparative and superlative forms of adjective and adverbs, yaitu bentuk kata sifat dan kata keterangan. The fourth point is completing a comparative, yaitu melengkapi kalimat perbandingan. The fifth point is modifying comparatives, atau memodifikasi kalimat perbandingan.
The sixth point is comparisons with less than and not as, yaitu perbandingan dengan less than and not as. The seventh point is unclear comparisons atau perbandingan yang tidak jelas. The eighth point is using more with nouns atau penggunaan more untuk kata benda. The ninth point is repeating a comparative atau pengulangan kalimat perbandingan. The 10th point is using double comparatives atau penggunaan perbandingan ganda. The 11th point is using superlative atau penggunaan superlatif. And the 12th or the last point is using the same, similar, different, like, alike, yaitu penggunaan the same, similar, different, like, dan alike. The same. Next, making comparisons with SS, yaitu membuat perbandingan dengan SS. For example, Tina is 21 years old. Sam is also 21. Tina is as old as Sam. Tina berumur 21 tahun. Sam juga 21 tahun. Tina sama tuanya dengan Sam. B. Mike came as quickly as he could. Mike datang secepat yang ia bisa. Di sini fungsinya, SS is used to say that the two parts of a comparison are equal or the same in some way. Jadi fungsinya itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dua hal itu sama atau sebanding dalam suatu aspek. Di contoh yang A, itu formulanya yaitu S plus adjective plus S. Kalau yang di contoh yang B, itu formulanya S plus adverb plus S. Kemudian yang C, Ted is 20. Tina is 21. Ted is not as old as Tina. Ted 20 tahun. Ted berumur 20 tahun, sedangkan Tina berumur 21 tahun. Ted tidak setua Tina. D. Ted isn't quite as old as Tina. Ted tidak terlalu setua Tina, jadi selisihnya hanya sedikit. Yang E, Amy is 5. She isn't nearly as old as Tina. Amy berumur 5 tahun. Dia jauh lebih muda dari Tina. Jadi selisihnya banyak. Negative form, not as, quiet and nearly are often used with the negative. Jadi bentuk negatifnya itu digunakan untuk menunjukkan ketidaksamaan alias tingkatannya itu tidak sama. Di contoh yang D, itu not quiet as itu mempunyai arti a small difference, yaitu perbedaannya tidak terlalu jauh atau perbedaannya sedikit. Sedangkan di contoh yang E, not early as itu menunjukkan bahwa di situ ada a big difference atau perbedaannya itu besar, perbedaannya jauh. Kemudian F, Sam is just as old as Tina. Sam benar-benar setua Tina. Jadi umurnya sama persis. G, Ted is nearly or almost as old as Tina. Ted hampir setua Tina. Nearly atau almost itu berarti hampir. Next, common modifiers of SS are just meaning, exactly, and nearly or almost. Kata-kata tambahan dari SS itu sering digunakan untuk menekankan persamaan atau perbedaan. Also possible,
not so as. Bisa juga menggunakan not so as sebagai alternatif dari not as. Contohnya yaitu Ted is not so old as Tina. Ted tidak setua Tina. Nah, yang ini adalah bentuk yang lebih formal. Next, ke halaman selanjutnya. Two, comparative and superlative. Yaitu perbandingan lebih dan paling. Comparative itu digunakan untuk membandingkan dua hal atau orang, biasanya menggunakan kata tambahan more plus than, atau akhirannya itu ditambahin r. Kemudian dalam suatu kelompok, biasanya menggunakan kata tambahan the plus most, atau akhiran ditambah akhiran est. Yang A is older than B. Di sini ada contoh, A itu lebih tua daripada B. Kata old itu berubah menjadi older karena bentuknya satu suku kata, terus dia berakhiran konsonan. Jadi ditambah er di belakangnya. Kemudian yang B, A and B are older than C and D. A dan B lebih tua dari C dan D. Di sini ada perbandingan dua kelompok. Jadi kelompok A dan B dibandingkan dengan kelompok C dan D. Di sini sama fungsinya seperti yang A tadi. Old-nya itu ditambahin er juga di belakangnya. Dari old menjadi older. Kemudian C, Ed is more generous than his brother. Ed lebih dermawan daripada saudaranya. The comparative compares these two, that or this to those. Jadi kata generous tadi itu terdiri dari 3 suku kata. Kemudian karena dia lebih dari 3 suku kata, bukan lagi ditambah er, tapi dia ditambah more than. Jadi bukan generouser, tapi more generous than. Nanti ada penjelasannya di pembahasan selanjutnya. Kemudian di sini ada penegasan bahwa comparative is followed by then. Jadi kalau dalam perbandingan itu, karena ada yang dibandingkan, berarti dia menggunakan kata then. Kemudian lanjut ke yang D. A, B, C, and D are sisters. A is the oldest of all 4 sisters. A adalah yang dibicarakan. Jadi di sini A, B, C, D itu adalah saudari. Sedangkan yang A ini itu si paling, jadi dia yang paling tua dari keempat saudaranya tadi. Jadi si A ini yang paling diunggulkan dari ketiga saudaranya. Dia yang paling tua. Kemudian di sini dia hanya satu suku kata, jadi ditambah est di belakangnya, dari old jadi oldest. Kemudian a woman in Turkey claims to be the oldest person in the world. Seorang wanita di Turki mengklaim sebagai orang tertua di dunia. Kemudian yang F, Ed is the most generous person in his family. Ed adalah orang yang paling dermawan di keluarganya. Generous di sini itu terdiri dari lebih dari 3 suku kata. Jadi dia bukan generouser seperti generouses, namun ditambah the most generous gitu. Kemudian di sini ada penegasan lagi. Superlative itu diawali dengan
the. Jadi the most atau the oldest seperti itu. Kemudian next ke halaman selanjutnya. Comparative and superlative forms of adjectives and adverbs, yaitu perbandingan lebih dan paling, bentuknya kata sifat dan kata keterangan. Yang pertama, one syllable adjectives atau kata keterangan satu suku kata. Jadi dia yang tadinya old, kemudian artinya itu lebih tua, jadi ditambahkan er, dari old jadi older, kemudian dia diartikan paling, jadi yang tadinya old jadi oldest. Kalau lebih itu ditambahkan er, kalau paling itu ditambahkan est. Jadi er itu untuk komparatif, kalau est itu untuk superlatif. Wise, bentuk komparatifnya wiser, bentuk superlatifnya the wisest. Untuk kata keterangan satu suku kata ini, jadi tinggal ditambahkan saja di akhirnya itu er atau est. Kemudian yang two syllable adjectives itu kata keterangan dua suku kata. Di sini contohnya famous, kemudian komparatifnya more famous, kemudian kata superlatifnya itu the most famous. Jadi yang bentuk komparatifnya itu ditambahkan more, sedangkan bentuk superlatifnya itu ditambahkan the most. Kemudian contoh lainnya pleasant, komparatifnya more pleasant, superlatifnya the most pleasant. Kemudian basi, komparatifnya basier, superlatifnya the basis. Kemudian pretty, Sebentar. Tadi bacanya betul? apa Ustaz yang mana? Di Yang USC apa tadi? Bazier, bukan ya? Apa? Bazier, Busy ya? Busy. busier, Busy ya. Busier, busiest. oh, busy, busier, the busiest, gitu Ustaz. Busy. Busiest. Oh ya, the busiest. Kemudian Busy, busy, busier, busiest. busy, Oke, nah. busy, iya, busier, the busiest. Kemudian Baru keluar. ya, apa Ustaz? Kemudian pretty, bentuk komparatifnya prettier, kemudian bentuk superlatifnya the prettiest. Penjelasannya di sini. For most two syllable adjectives, use more or most. Untuk lebih dari dua suku kata, gunakan more atau most. If the adjective ends in y, change y to I and add er or est. Jika berakhiran y, ubah y-nya menjadi i dulu, kemudian tambahkan di akhirannya itu ir atau ist. Kemudian yang ketiga, some two syllable adjectives can take two forms. Beberapa kata keterangan dua suku kata bisa menjadi dua bentuk. Di sini ada 3 contoh, clever, gentle, and friendly. Yang clever itu bentuk komparatifnya bisa clever atau more clever. Sedangkan gentle itu juga bisa gentler or more gentle. Sedangkan friendly itu bisa friendlier
or more friendly. Sedangkan untuk bentuk superlatifnya, itu clever menjadi the cleverest or the most clever. Gentle, bentuk superlatifnya, the gentlest or the most gentle. Friendly, bentuk superlatifnya, the friendliest or the most friendly. Penjelasannya, adjectives like friendly, gentle, handsome, and quiet can use either er or est or more or most. Jadi kata sifat seperti ramah, friendly itu gentle, handsome, and quiet itu bisa menggunakan akhirannya er atau es atau menggunakan more atau most. Next, ke halaman selanjutnya. Yang keempat itu adjectives with 3 or more syllables. Kata sifat yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, important. Bentuk komparatifnya more important. Bentuk superlatifnya the most important. Kemudian yang kedua, fascinating. Bentuk komparatifnya more fascinating. Sedangkan bentuk superlatifnya the most fascinating. Penjelasannya di sini, for adjectives with 3 or more syllables, always use more or most. Jadi untuk kata sifat yang lebih dari 3 atau yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata itu gunakan more atau most. Kemudian yang kelima, irregular adjectives atau kata sifat yang tidak beraturan. Di sini ada 2 contoh. Good, bentuk komparatifnya better, bentuk superlatifnya the best. Sedangkan bad, bentuk komparatifnya worse, kemudian bentuk superlatifnya the worst. Di sini dia berubah dari kata awalnya. Untuk contoh kelima ini, irregular adjectives, itu beberapa polanya tidak mengikuti pola er atau ist, ataupun more atau most. Begitu. Kemudian yang keenam, lie adverbs. Di sini yaitu kata keterangan yang berakhiran L dan Y. Contohnya, carefully, bentuk komparatifnya more carefully, bentuk superlatifnya the most carefully. Kemudian yang kedua, slowly, bentuk komparatifnya more slowly, bentuk superlatifnya the most slowly. Penjelasannya, for most adverbs ending in ly, use more or most. Gunakan more atau most itu untuk kata keterangan yang kebanyakannya itu kata keterangan yang berakhiran ly. Kemudian yang ketujuh, one syllable adverbs, yaitu kata keterangan satu suku kata. Contohnya, fast, bentuk komparatifnya faster, bentuk superlatifnya the fastest. Kemudian yang kedua, hard. Bentuk komparatifnya harder, sedangkan bentuk superlatifnya the hardest. One syllable adverbs follow the same rules as one syllable adjectives, yaitu aturannya sama dengan aturan pada
eh, adverbs. Aturannya sama dengan adjectives. Jadi adverbs dan adjectives itu aturannya sama. Yaitu jika satu suku kata tinggal ditambahin er atau ist di belakangnya. Kemudian yang kedelapan, irregular irregular adverbs, yaitu kata keterangan tidak beraturan. Contohnya ada well, komparatifnya jadi better, kemudian superlatifnya jadi the best. Kemudian badly, komparatifnya menjadi worse, superlatifnya menjadi the worst. Kemudian far, komparatifnya menjadi farther atau further. Kemudian superlatifnya menjadi the farthest atau the furthest. Further and further can both refer to distance. Jadi yang further dan further tadi itu biasa dipakai untuk menunjukkan jarak. Kalau enggak, further itu juga bisa untuk additional meaning atau artiannya tuh lebih lanjut. Misalnya the further explanation, keterangan penjelasan lebih lanjutnya seperti itu. Exception, early is both an adjective and adverbs. Jadi pengecualian untuk adjective dan adverbs. Misalnya kayak gini contohnya. She took the earlier bus. Dia mengambil bus yang tercepat. Nah, itu yang adjektifnya, yang kata sifatnya. Kemudian yang contoh lainnya itu, he arrived earlier than me. Dia sampai lebih cepat daripadaku. Itu penggunaan untuk adverb. Nah, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Completing comparative, yaitu melengkapi sebuah perbandingan. Setelah kata then, itu kita harus melengkapi dengan benar. Jadi bisa dengan subjek atau keterangan kata keterangan bantu atau kata kepemilikan. Jadi nanti akan dijelaskan di sini. Di sini yang A, B, C ini untuk yang melengkapi dengan subjek. Yang A, I'm older than my brother. Aku lebih tua dari saudaraku. Dalam bahasa Inggris formal itu kata ganti atau kata ganti subjeknya itu setelah kata then-nya. Jadi di sini my brother itu diletakkan setelah kata then. Kemudian yang B, I'm older than he is. Aku lebih tua darinya. Nah, yang B ini lebih formal dibanding yang A. Yang C, I'm older than him. Aku lebih tua darinya. Nah, yang C ini tuh adalah bentuk yang paling tidak formalnya. Bentuk informalnya. Informal English, a subject pronoun follows then S in B. In everyday informal spoken English as an object pronoun often follows then S in C. Jadi dalam bahasa Inggris formal itu gunakan kata ganti subjek setelah kata then. Sedangkan kalau bahasa Inggris non formal itu gunakan kata ganti objek setelah then. Jadi yang
I'm older than he is. Itu formal, sedangkan I'm older than him. Itu informal. Kemudian yang D dan E itu adalah melengkapi sebuah perbandingan dengan kata kerja bantu. Yang D, he works harder than I do. Dia bekerja lebih keras dibanding aku. Kemudian yang I arrived earlier than they did. Aku datang lebih cepat daripada mereka. Frequently and auxiliary verbs follows the subject after than. In D itu than I do sama dengan than I work. Setelah than itu seringkali diikuti subjek atau auxiliary atau kata kerja bantu. Jadi di sini kata kerja bantunya itu than I do dan they did. Kemudian yang F dan G ini adalah melengkapi sebuah perbandingan dengan kepemilikan. Yang F, Anne's hair is longer than Kate's. Yang G, Jack's apartment is smaller than mine. Di sini yang F artinya rambut Anne lebih panjang dari Kate. Sedangkan yang G artinya apartemen Jack lebih kecil dari punyaku. A possessive noun or pronoun may follow then. Jadi setelah kata then, itu bisa menggunakan kata benda kepemilikan. Contohnya yang A, itu kata kerja kepemilikan yang kata benda kepemilikan. Sedangkan yang B itu kata ganti kepemilikan. Next. Yang kelima, modifying comparatives, yaitu memodifikasi kata perbandingan. Yang A, Tom is very old. Tom sangat tua. Yang B, Anne drives very carefully. Anne menyetir dengan sangat hati-hati. Very is commonly used to modify adjectives like old and adverbs like carefully. Jadi kata very digunakan untuk memperkuat kata sifat biasa, contohnya old, dan kata keterangan biasa, contohnya carefully. Ini tidak digunakan untuk bentuk perbandingan atau comparative. Di sini ada yang C, ini contoh yang salah. Tom is very older than I am. Tom sangat tua daripada aku. Kemudian contoh tidak tepatnya lagi. Anne drives very more carefully than she used to. Anne menyetir sangat hati-hati daripada dulu. Very is not used to modify comparative adjectives. Example older or comparative adverbs. Example more carefully. Jadi very itu tidak digunakan untuk memodifikasi bentuk perbandingan entah itu adjektif maupun adverbs. Kemudian D, Tom is much or a lot or far older than I am. Tom jauh lebih tua daripada saya. Yang I, Anne drives much or more used to. Anne sekarang menyetir jauh lebih hati-hati daripada dulu. Nah, dan Ika contoh yang benar. Instead of very, use much, a lot, or far to modify comparative forms like older or more carefully. Gunakan very, much, a lot, dan far itu untuk membuat perbandingan. Jadi, gunakannya seperti di contoh D dan I, bukan di contoh A dan B. F, Ben is a little bit older than I am. Ben sedikit lebih tua daripada saya. Atau or informal, Ben
is a little bit older than me. Jadi I am tadi itu bentuk formalnya. Kalau bentuk yang informalnya itu I am-nya diganti dengan me. Dan itu yang benar. Another common modifier is a little or a little bit, which can also be used to soften comparatives. Contoh-contoh di atas itu bentuk memodifikasi perbandingan, tapi dengan cara yang lebih halus atau lebih sopan. Next, ke halaman selanjutnya. Comparisons with less than and not as. Perbandingan dengan less than dan not as. First, with adjectives or adverbs of more than one syllable. Untuk kata sifat atau kata keterangan yang memiliki lebih dari satu suku kata, itu bisa jadi a pen is less expensive than a book. Sebuah pulpen kurang mahal dibanding sebuah buku. B, a pen is not as expensive as a book. Sebuah pena tidak semahal sebuah buku. Both sentence mean the same. Kedua kalimat tersebut maknanya sama, yaitu menyatakan bahwa pena lebih murah daripada buku. Use less than or not as to show a lower degree of comparison. Jadi penggunaan less than atau not as itu untuk menyatakan tingkatan yang lebih rendah. These forms are used with adjectives or adverbs that have more than one syllable. Contohnya expensive, interesting, dan quickly. Biasanya untuk kata sifat atau kata keterangan yang memiliki lebih dari satu suku kata, itu contohnya kayak expensive, interesting, quickly, itu nanti pakainya less than atau not as. Kemudian second, with adjectives or adverbs of one syllable. Untuk kata sifat atau kata keterangan satu suku kata, contohnya C, a pen is not as large as a book. Ini bentuk benarnya, sebuah pena tidak sebesar buku. Sedangkan yang D, a pen is less large than a book. Ini bentuk tidak benarnya. Sebuah pena kurang besar dari sebuah buku. Jadi tata bahasanya itu kurang. For one syllable word like big, fast, small, don't ask less than, but use only not as. Jadi untuk kata sifat atau adverb seperti big, fast, small, itu jangan gunakan less than, tapi gunakan not as. Jadi conclusion atau kesimpulannya, use less than or not as with multi-syllable adjectives or adverbs. Jadi gunakan less than atau not as itu untuk kata keterangan atau kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Kemudian use only not as with one syllable adjectives or adverbs. Hanya gunakan not as itu untuk yang satu suku kata, baik untuk kata keterangan maupun kata sifat. Kemudian don't use less than with one syllable words. Jadi jangan gunakan less than itu untuk kata keterangan dengan satu suku kata. Next ke halaman selanjutnya. Unclear comparisons. Unclear comparison ini adalah kalimat perbandingan yang maknanya itu tidak jelas karena informasinya itu sesudah kata then, karena informasi sesudah kata then-nya itu nggak lengkap. Jadi akibatnya pembaca
ataupun pendengar itu bisa salah paham tentang maksud sebenarnya. Nah, jadi unclear comparison ini bisa diartikan sebagai perbandingan yang tidak jelas. Contoh perbandingan yang tidak jelasnya atau contoh unclear-nya yaitu Anne likes her dog better than her husband. Anne menyukai anjingnya lebih baik daripada suaminya. Jadi kalimat ini tuh nggak jelas apakah Anne itu lebih suka anjingnya daripada suaminya, suka anjingnya itu, atau Anne itu lebih suka anjingnya dibanding suaminya. Jadi kalimat ini tuh menimbulkan dua kemungkinan. Seperti yang disebutkan tadi, jadi tidak tahu siapa pelaku yang dibandingkan dari kata then-nya tadi. Kemudian contoh clear-nya atau contoh kalimat yang benarnya, yaitu ada dua di sini contohnya, yang B dan C. Anne likes her dog better than her husband does. Anne lebih suka anjingnya daripada suaminya menyukai anjing itu. Anne like beaches. Di yang tadi Suaranya Afan Ustadz tadi berhenti sampai di mana ya? tadi Yang di di kedua ya tadi di bagian 7 itu unclear comparison. berarti diulangi dari awal atau dari bawah Ustadz? Ya langsung aja itu yang using more yang 8 itu using more Oh ya. without gitu ya. Ya, without nouns, with nouns ya. Using more with nouns. Ya. 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 Using more with nouns, yaitu penggunaan more dengan kata benda. Jadi di sini hanya more-nya saja, bukan more than. Jadi tanpa than. Eh, yang A, would you like some more coffee? Apakah kamu mau tambahan kopi? B, not everyone is here. I expect more people to come later. Tidak semua orang di sini. Saya harap lebih banyak orang datang nanti. Jadi di sini more digunakan tanpa than. Di contoh yang A, coffee is a noun. When more is used with nouns, it often has the meaning of additional. It's not necessary to use than. Jadi coffee di sini adalah bentuk kata benda. Jadi kalau more itu digunakan dengan nouns, maka more-nya di sini itu berarti tambahan aja atau additional. Jadi tidak perlu memakai than karena kadang membandingkan itu. Hanya menambahkan jumlah saja.
Jadi kayak tambahan kopi, bukan mau membandingkan kopinya atau apa. Kemudian C, there are more people in China than there in the United States. Ada lebih banyak orang di Cina daripada di Amerika Serikat. Ini juga bukan, kalau ini yang C ini membandingkan. Sedangkan yang A dan B tadi itu hanya tambahan saja. Jadi ketika more itu bertemu noun, kemudian ada than-nya itu membandingkan. Sedangkan kalau more terus ketemu noun saja itu tidak sedang membandingkan. Kemudian more is also used with nouns to make complete comparisons by adding. Jadi more itu jadi more dengan kata dan diikuti kata then itu untuk menyatakan perbandingan jumlah antara dua tempatnya tadi, yang di Cina dan di Amerika tadi. Berbeda dengan yang contoh di A dan B. Kemudian ada contoh lagi di do you have enough coffee or would you like some more? Apakah kamu sudah cukup minum kopi atau ingin tambah lagi? When the meaning is clear, the noun may be omitted and more used by itself. Jadi more itu bisa berdiri sendiri tanpa menyebutkan kata bendanya. Jadi di sini kan dia sedang minum kopi. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi mau nambah apa. Sudah pasti yang ditanyakan itu adalah tambahan kopi, bukan tambahan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya dilanjutkan Ukti Ahya Nurfaza. Silakan Ukti Ahya Nurfaza. Thank you, Ukti Azkia. Previously, my name is Ahya Nurfaza. Inshallah, we'll continue to the next part. Let's get straight to it. Chapter 9, repeating a comparative. Repeating a comparative gives the idea that something becomes progressively greater, i.e., it increases in intensity, quality, or quantity. Example, A, because he was afraid, he walked faster and faster. B, life in the modern world is becoming more and more complex. Jadi, repeating comparative itu mengulangi kata perbandingan. Digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu semakin meningkat atau bertambah dalam intensitas, kualitas, atau kuantitas. Contohnya, yang A, because he was afraid, he walked faster and faster. Semakin cepat dan cepat. Yang B, life in the modern world is becoming more and more complex. Semakin kompleks dan kompleks. Next, using double comparatives. A double comparative has two parts. Both parts begin with the, as in the examples. The second part of the comparison is the result of the first part. Examples: A, the harder you study, the more you will learn. B, the more she studied, the more she learned. C, the warmer the weather is, the better I like it. Using double comparative, menggunakan perbandingan ganda. Perbandingan ganda memiliki dua bagian. Kedua bagian dimulai dengan kata the, seperti pada contoh-contoh berikut. Bagian kedua dari perbandingan adalah hasil dari bagian pertama. Contohnya, the harder you study, the more you will learn.
Semakin keras kamu belajar, semakin banyak kamu akan tahu. Yang B, the more she studied, the more she learned. Yang C, the warmer the weather is, the better I like it. The more, the merrier, and the sooner, the better are two common expressions. The more, the merrier, dan the sooner, the better adalah dua ekspresi umum yang artinya example, shall we ask Jimmy and Jim to the party too? Why not? The more, the merrier. When should we leave? The sooner, the better. Semakin banyak, semakin menyenangkan. The more, the merrier. Yang contoh B, we leave, the sooner, the better. Semakin cepat, semakin baik. Ada salah? Arti dari should we ask Jimmy and the Jim to the party too? Haruskah kita mengundang Jimmy dan Jim ke pesta juga? Why not? The more, the merrier. Kenapa tidak? Semakin banyak, semakin menyenangkan. When should we leave? Kapan kita harus pergi? The sooner, the better. Semakin cepat, semakin baik. Next. Using superlatives, typical completion when a superlative is used. A, superlative plus in a place. The word, this DM, my family, the comparing edge. B, superlative plus adjective clause. C, superlative plus of all. Example yang A, Tokyo is one of large cities in the world. Gimana sih? Using superlative, superlatif digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu memiliki sifat atau karakteristik yang paling besar, paling kecil, atau paling ekstrim dibandingkan dengan yang lain. Pola kalimat yang umum digunakan saat menggunakan superlatif. Yang A, superlatif plus in a place, superlatif plus di suatu tempat. Example, A, Tokyo is one of large city in the world. Artinya, Tokyo adalah salah satu kota terbesar di dunia. Yang B, superlatif plus adjective clause, superlatif plus klausa kata sifat. Contohnya, David is the most generous person I have ever known. David adalah orang paling dermawan yang pernah saya kenal. C, superlative plus of all. I have 3 books. These 2 are quite good, but this one is the best book of all. Saya memiliki 3 buku. 2 buku ini cukup bagus, tapi buku ini adalah yang terbaik dari semua. The less has the opposite meaning of the most. The less memiliki arti yang berlawanan dengan the most. Example, I took 4 final exams. The final in accounting was the least difficult of all. Artinya, saya mengambil 4 ujian akhir. Ujian akhir akuntansi adalah yang paling tidak sulit dari semua. Notice the pattern with one of. Pola kalimat dengan one of adalah one of plus plural noun plus singular verb. One of plus kata benda jamak plus kata kerja tunggal. Examples, Ali is one of the best students in this class. Ali adalah salah satu siswa terbaik di kelas ini. One of the best students in this class is Ali. Salah satu siswa terbaik di kelas ini adalah Ali.
Jadi artinya one of digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar. Next. Using the same, similar, different, like, alike. Menggunakan kata-kata yang sama, mirip, berbeda, seperti, dan mirip. The same, similar, and are used as adjectives. Notice the always present same. The same, similar, and different digunakan sebagai kata sifat. Example contohnya, John and Mary have the same books. B. John and Mary have similar books. C. John and Mary have different books. Their books are the same. Their books are similar. Their books are different. Two. The same is followed by as. The same diikuti oleh as. Similar is followed by to different. Similar diikuti oleh to. Different is followed by to. Different diikuti oleh from. Contohnya, this book is the same as that one. This book is similar to that one. This book is different that one. A noun may come between the same and as in kata benda dapat berada di antara the same dan as. Contohnya, examples, she is the same age as my mother. Terus, my shoes are the same size as yours. Yang keempat, notice in. Yang keempat, pola kalimatnya noun plus be like plus noun. Kata benda plus be like plus kata benda. Contohnya, my pen is like your pen. My pen and your pen are alike. Kata benda dan kata benda plus be alike. Contoh, my pen and your pen are alike. Number 5. Like juga dapat mengikuti kata kerja tertentu, terutama yang terkait dengan indera. Contoh, she looks like her sister. Dia terlihat seperti saudara perempuannya. Yang keenam, like dapat mengikuti beberapa kata kerja selain be. Contohnya, the twin look alike. Kembar itu terlihat mirip. Next. Active sentence and passive sentence. Active sentence, the object in an active sentence becomes the subject in a passive sentence. Kalimat aktif objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. Passive sentence, the subject in an active sentence is the object of by in the by phrase and a passive sentence. Dalam kalimat pasif, subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dari frase by dalam kalimat pasif. Examples, aktif, contohnya kalimat aktif, the mouse ate the cheese. Subjeknya tikus melakukan aksi memakan keju. Yang pasif, the cheese eaten by the mouse. Is Objeknya eaten. keju. Ya. The cheese is eaten.
The cheese is eaten by the mouse. Ya, Objeknya ganti itu. keju mana yang benar? RWS-nya diganti. Ya. RWS-nya diganti. Bisa diedit kan? Bisa langsung diedit nggak? The cheese is eaten by The cheese is yang bawah tuh, yang bawah. Yang pasif. Ya, RWS-nya itu. Betul. Yang bawah itu diganti cheese is nah, baru. Apa tadi diganti apa ya? Tadi was apa ya? The cheese was eaten by the mouse ya apa? The cheese was WAS ya. Uh, okay, please continue. To form the passive. The passive form is a sentence structure in which the subject is acted upon rather than Sorry, performing. Ahia. Yeah, Sorry. yeah. This is almost maghrib, yeah, almost adhan. Can you make it faster? Afan gimana Ustaz? Ini hampir adhan maghrib. Bisa agak cepat ya? Iya Ustaz. Ya. From the passive, Ustaz. From the passive, one simple present tense, active. Contohnya, a farmer grown corn, petani menanam jagung. Pasif, corn is grown by farmers, jagung ditanam oleh petani. Two, simple past. Yang active, contohnya the news surprise Sarah. Berita mengejutkan Sarah. Pasifnya, Sarah was surprised by the news. Sarah terkejut oleh berita. Three, present perfect. Yang aktif, contohnya Jack has mailed the letter. Jack telah mengirim surat. Yang pasif, contohnya the letter has been mailed by Jack. Surat telah dikirim oleh Jack. Part future. Yang aktif, Mr. Lee planned the meeting. Mr. Lee akan merencanakan pertemuan. Yang pasif, the meeting will be planned by Mr. Lee. Pertemuan akan direncanakan oleh Mr. Lee. Three, transitive and transitive verbs. One, transitive verb. A transitive verb is a verb that is followed by an object. An object is a noun or a pronoun. Kata kerja transitif, kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu kata benda atau kata ganti. Contohnya yang aktif, Bob mailed the letter. Bob mengirim surat. Yang pasif, the letter was mailed by Bob. Surat dikirim oleh Bob. Yang kedua, intransitive verb. Kata kerja intransitif. An intransitive verb is a verb that is not followed by an object. Kata kerja yang tidak diikuti oleh objek. Contohnya yang aktif, an incident happened.
kecelakaan terjadi. Yang pasif, eh, yang pasif not possible. Tidak mungkin, tidak ada objek yang menerima Oke. aksi. Ahia, sorry. How many pages? Masih tersisa berapa halaman lagi? Eh, Masih banyak ya? Oke, di ini aja. Di scroll aja ya, diperlihatkan, dibacakan ininya saja, subtitlenya saja ya. Using the by phrase. Udah gitu aja. Yuk, next. or Nanti using baca-baca the sendiri ya. By phrase. Oke, next. Nanti baca-baca ya teman-teman ya, baca-baca sendiri ya. The passive forms of the present and past progressive. Nanti baca-baca sendiri ya. Afwan, ini hampir maghrib. The next. Passive modal auxiliaries. Okay, the next. Using past participle as adjectives. The next, participle adjective. And the next, berikutnya. Okay, get plus adjective and get past participle. Be used or accustomed to. And get used or accustomed to. Used to. Okay. The next, used to and be used to. Using be supposed to. The next. Okay. So sorry because this is almost Maghrib, almost Adhan, the call of prayer. Ahya, Okti, and then Askia, yeah. Mashallah, is a great presentation for today. Overall, it is good. All of you have good pronunciation. May Allah bless you. You get better and better. Inshallah. Thank you. No question ya, because almost maghrib ya, sorry ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusikan di grup ya. Thank you so much. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Oke, Ditafa ada nggak Ditafa? Ditafa ada ya? Ditafa, Firman sama Yasin nggak ada ya? Ditafa ada? Ditafa? Is he here? Oke, Yasin? No? Firman? Oke. Thank you so much. Let's close raising kafaratul majelis. Anakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. wabarakatuh. Jazakum.